tiada pertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya harapkan Bapak, Ibu, saudara-saudari berada dalam kondisi yang baik-baik saja, berada dalam kondisi yang sehat untuk pada akhirnya kita dapat membaca dan merenungkan sedikit firman Tuhan dalam kesempatan di hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan boleh mau terus membangunkan kami di pagi yang cerah, memberikan kami semangat baru untuk pada akhirnya dapat menjalani hari-hari dan aktivitas kami ya Tuhan. Namun di tengah rutinitas keseharian kami, izinkanlah kami juga untuk dapat sedikit merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan yang coba kami lakukan ini ya Tuhan, Tuhan boleh mencurahkan hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mampu memahami maksud dari firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perenungan kita dalam kesempatan kali ini cukup menarik. Hal yang coba kita renungkan secara bersama-sama itu terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, atau Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Boleh dibuka terlebih dahulu mungkin Alkitabnya, handphonenya, Alkitabnya, untuk pada akhirnya kita bisa baca secara
bersama-sama. Saya ulangi, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Satu ayat saja yang kita coba renungkan dalam kesempatan di hari ini. Mari kita baca. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal apa sih yang kemudian mungkin ingin saya tanyakan terlebih dahulu terlintas dalam pikiran atau hati Bapak, Ibu, saudara-saudari ketika kita membicarakan tentang rumah? Apakah hanya sebatas bangunan? Apakah kita memahaminya lebih dalam tentang satu perasaan, tentang situasi yang nyaman? Saya ingin kembalikan ke Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk bisa memberikan jawabannya dalam hati masing-masing terlebih dahulu. Karena definisi dari rumah itu sendiri kemudian memiliki banyak artian. Kalau berangkat dari beberapa literatur atau berangkat dari beberapa bacaan yang coba saya baca berkenaan dengan rumah, banyak orang kemudian mendefinisikan rumah ini bukan hanya sekedar bangunan saja, tapi lebih situasi, lebih ke arah situasi. Bagaimana kemudian rumah dapat dikatakan kata lain dari damai. Atau rumah merupakan satu hal atau tempat perlindungan bagi kita ketika kita mengalami pergumulan, badai dalam kehidupan kita. Jadi rumah ini bukan hanya sekedar bangunan, tapi tentang apa yang kita rasakan. Apakah kita menemukan kedamaian dalam rumah tersebut? Nah, berangkat dari pengertian kita atau pemahaman kita akan rumah tersebut, timbul kemudian satu pertanyaan reflektif baru tentunya dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menemukan rumah itu dalam setiap persekutuan yang kita bangun, dalam kehidupan bergereja kita, berpelayanan kita? Apakah kita sudah menemukan rumah itu? Ataukah jangan-jangan selama ini kita tidak merasa nyaman dalam persekutuan kita, dalam pelayanan hingga kesaksian yang coba kita lakukan? Hal ini menjadi penting untuk kita renungkan secara bersama-sama, karena berangkat dari ayat bacaan kita ini, kita coba diingatkan, kita coba diarahkan oleh Rasul Paulus tentang bagaimana rumah itu bukan suatu tempat yang dimana kita dianggap asing, dianggap hanya sebatas sebagai pendatang saja. Tapi bagaimana rumah tersebut merupakan tempat yang nyaman bagi kita untuk saling bahu-membahu, saling mendukung satu sama lain, saling menopang. Jadi jangan kemudian kita dapat katakan, oh ini rumah saya. Tapi kalau nyatanya dalam kehidupan, kita masih dianggap orang asing, pendatang. Dan satu peringatan menarik bagi kita dalam kehidupan bergereja, bersekutu, melayani yang coba kita bangun. Jangan sampai kemudian dalam kehidupan persekutuan kita, kita mengasingkan, bahkan merasa terasing dari persekutuan itu. Karena apa? Satu alasan, tidak mau saling mengenal satu sama lain. Kita tidak berusaha untuk mengenal si A, tidak berusaha untuk mengenal si B. Karena kita tidak mau atau tidak menyediakan waktu kita untuk dapat mengenal mereka. Untuk dapat mengetahui apa yang menjadi pergumulan mereka dalam kehidupan mereka. Sehingga berangkat dari renungan kita di kesempatan kali ini, marilah kita belajar tentunya bersama-sama untuk dapat membangun rumah yang baik itu. Marilah kita secara bersama-sama menjadi rumah bagi sesama kita, menjadi tempat ternyaman bagi mereka. Bagi mereka yang mungkin mengalami pergumulan, mengalami banyak hal dalam kehidupan mereka, marilah kita menjadi rumah itu. Karena dalam hal yang sering kali kita lihat, sering kali kita membeda-bedakan, tidak mau melihat sesama kita, kita hanya fokus pada diri kita. Tapi berangkat dari renungan kita kali ini, berangkat dari bacaan kita kali ini, kita diajak untuk melihat sesama kita itu sebagai bagian dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Sehingga marilah kita belajar untuk menjadi rumah. Bukan tentang rumah yang dengan begitu banyak kemewahan yang dapat ditawarkan bagi sama, tidak. Tapi tentang menjadi rumah yang dalam kesederhanaannya itu dapat saling membangun dan merengkuh dalam kerapuhan kita pribadi lepas pribadi. Jadi biarlah perenungan kita dalam
kesempatan kali ini tentunya membawa satu pemahaman baru bagi kita secara bersama-sama, bahwa kehidupan dalam Kristus itu bukan kehidupan yang mengasingkan, tapi kehidupan yang menjadikan kita satu dalam Kristus. Ada satu cerita menarik yang mungkin saya ingin sharingkan tentang seorang pemuda yang dari dahulu dia senang untuk datang ke gereja, datang ke persekutuan, untuk pada akhirnya dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi dalam satu kesempatan, tidak sengaja mungkin ya, seringkali juga mungkin kita lupa, kita masuk ke dalam gereja, masuk ke persekutuan, kita lupa silent handphone ya, silent handphone. Lalu dalam proses peribadahan berjalan, lagi masuk mungkin sebelum firman, ada satu lagu yang dinyanyikan, orang-orang kusyuk, ingin memuji, ingin berserah kepada Tuhan dalam lagu tersebut. HP-nya bunyi. Lalu apa yang terjadi ketika HP-nya bunyi? Langsung tiba-tiba orang-orang sekitarnya melihat dia dengan tatapan sinis. Dengan tatapan yang mungkin kita juga pernah rasa ya, ketika kita melakukan satu kesalahan, orang-orang nengok ke belakang. Atau ketika multimedia atau pemusik melakukan sedikit kesalahan, langsung nengok ke kiri, kayak seolah-olah emang kita yang paling hina dibanding orang-orang tersebut. Nah, sentak dalam momen tersebut, orang tersebut atau pemuda tersebut merasa sedih hati dia. Lalu datanglah dia ke satu tempat, anggaplah ke Burjo. Dia pergi ke Burjo. Di Burjo tidak sengaja kemudian ia memesan tentunya minuman, pesan makan, nasi telur ya, karena mungkin dia anak kos. Nasi telur dengan Good Day Freeze. Nah, ketika akhirnya dia sudah pesan nasi telur dan Good Day Freeze, tidak sengaja, mungkin karena dia masih memikirkan kejadian di gereja tadi, Good Day Freeze-nya tersenggol. Gelasnya pecah. Paniklah dia kan, hal apa nih yang akan terjadi? Anggapannya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tapi apa yang terjadi, ternyata pedagang burjo tersebut atau pedagang warmindo tersebut justru malah menepuk pundaknya. Mas, nggak apa-apa, ada yang terluka dah. Ada yang bisa saya bantu. Jadi bukan malah menyalahkan dia, tapi ya malah dipegang, dia malah coba dibuat nyaman bahwa tidak masalah. Yang penting masnya tidak terluka. Setelah kejadian tersebut, tebak, kemana dia lebih sering datang? Ke gereja atau ke burjo? Sudah jelas jawabannya di tempat di mana ia merasa nyaman. Ia merasa diterima dalam keterbatasannya. Begitu juga dalam kehidupan persekutuan dan bergereja yang kita lakukan. Kita harus sadari bahwa kita tidak terlepas dari kekurangan, tidak terlepas dari masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga penting bagi kita untuk menjadi rumah, menjadi tempat ternyaman bagi sama kita, dengan bukan menyalahkan, dengan bukan menganggap mereka asing, tapi menerima mereka dalam keterbatasannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai sejauh ini kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu selalu. Untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakini bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami, rencana yang indah. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan boleh menuntun langkah kaki kami selalu, agar kami dapat terus berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah dalam setiap keterbatasan kami, dalam setiap kekurangan kami ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh mau ajar kami untuk dapat menjadi rumah bagi sama kami. Untuk dapat menjadi tempat ternyaman bagi sama kami. Agar tidak ada lagi yang merasa asing. Tidak ada lagi yang merasa terfinggirkan dalam setiap persekutuan hingga peribadahan dan pelayanan yang coba kami lakukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah dalam keterbatasan itu Tuhan kami dapat saling bahu-membahu, saling mendukung satu sama lain, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setelah ini kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Tuhan boleh sertai kami dalam setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan boleh menuntun kami dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Biarlah dalam setiap tindakan yang coba kami lakukan, nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiamu Tuhanku tiada pertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, kala
manusia